Komunikasi nonverbal adalah proses di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh, menggunakan gerakan, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Walaupun dianggap termasuk salah satu bentuk stereotip, dan contoh-contohnya adalah sentuhan, kronomik, gerakan tubuh, prosmik, vokalik, dan lingkungan. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi. Misalnya, menganggukkan kepala ketika mengatakan iya atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua, substitusi, yaitu tanpa berbicara, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu misalnya memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Yang keempat, aksentuasi, misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Yang kelima, komplement, misalnya saat kuliah akan berakhir, Anda melihat jam tangan 2-3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Komunikasi nonverbal. Budaya asal seseorang amat mempengaruhi bagaimana orang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Contohnya, orang dengan budaya Oriental cenderung menghindari kontak mata langsung, sedangkan orang dari daerah Timur Tengah, India, Amerika Serikat biasanya menganggap kontak mata sangat penting untuk menunjukkan keterpercayaan seseorang itu. Sedangkan orang yang menghindari kontak mata dianggap tidak dapat dipercaya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dari bahasa, baik tulisan maupun lisan. Contohnya berbicara melalui telepon. Ciri-ciri komunikasi verbal. 1. Disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan. 2. Menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. 3. Komunikasi cenderung dua arah. 4. Kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi verbal. 1. Berbicara dan menulis. Berbicara menggunakan kata-kata secara lisan, menulis menggunakan kata-kata seperti tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan, menangkap kata-kata lisan. Membaca, menangkap kata-kata melalui tulisan. Prinsip komunikasi verbal. 1. Interpretasi individu mempengaruhi makna. Pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan satu makna dalam komunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah aturan yang dipandu. Pragmatik adalah bagaimana manusia menggunakan komunikasi verbal, misalnya berbicara dengan bahasa formal kepada profesor dan berbicara dengan gaya kasual kepada teman-teman. Yang ketiga adalah penekanan. Penekanan mempengaruhi makna. Dalam komunikasi verbal secara tulisan, tekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok maupun memberikan tanda baca.
interpret.